Halo semuanya, balik lagi sama Esti. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama dibahas adalah tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi dan kolusi. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban dari ASN sendiri itu yang pasti adalah taat pada peraturan, taat Pancasila, taat dengan Undang-Undang Dasar, kemudian taat dengan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian ada lagi harus melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian juga menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Terus juga ada menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai kelupaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibahas tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Ini hampir sama kayak kewajiban, tentunya bertugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian ada memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan ada juga melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian ada beberapa kode etik dan kode perilaku yang lainnya seperti list berikut. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan kayak gitu. Jadi bisa dibilang bahwa sistem merit itu adalah konsepsi dalam manajemen SDM sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya secara kompetensi dan kinerja. Untuk mekanisme pengelolaan ASN itu tuh pada dasarnya merupakan kebijakan dari praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Sekarang lanjut ke penjelasan tentang pelayanan publik. Oke, dari konsep dan prinsip pelayanan publik. Konsep pelayanan publik itu sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 unsur penting pelayanan publik itu ada organisasi penyelenggara pelayanan publik, kemudian ada penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, kemudian kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan.
Oke, selanjutnya bahas tentang barang atau jasa publik. Adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusibilitas yang rendah. Jadi untuk penjelasan rivalitas itu sendiri itu adalah suatu kondisi di mana kepemilikan barang menyebabkan penggunaan seseorang akan menjadi berkurang akibat penggunaan orang lain. Untuk eksklusibilitas itu suatu kondisi di mana kepemilikan barang menyebabkan orang lain tidak dapat ikut menggunakannya. Nah, dari tabel yang di samping itu bisa tahu untuk pengelompokan dari tingkat eksklusibilitas dan tingkat rivalitas. Jadi kalau tadi kan barang atau jasa publik itu di saat eksklusibilitasnya rendah dan rivalitasnya rendah. Contohnya ada udara bersih, terus jaminan keamanan TNI dan Polri. Untuk yang eksklusibilitasnya tinggi dan rendah itu rivalitasnya rendah itu termasuk barang semi private kayak jalan tol, karena kan harus membayarkan kalau masyarakat menggunakan fasilitas itu seperti itu. Kalau untuk yang eksklusibilitas dan rivalitasnya tinggi itu jelas itu adalah barang private, jadi hanya satu orang yang memiliki barang tersebut gitu. Kalau untuk yang rivalitasnya tinggi tapi untuk eksklusibilitasnya rendah itu barang semi publik kayak sumber air bawah tanah dan hasil hutan, karena saat menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut perlu adanya izin dan lain sebagainya kayak gitu. Ruang lingkup dari pelayanan itu ada banyak, ya seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Jadi untuk ruang lingkupnya itu hampir intinya berada di sekitar kita itu merupakan sebuah pelayanan kayak gitu. Nah, untuk dasar penyelenggaraan pelayanan publik itu adalah yaitu hak warga negara. Terus diselenggarakan dengan pajak warga negara, tujuannya strategis, memenuhi kebutuhan warga negara, dan melindungi warga negara. Prinsip dari pelayanan publik itu ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminasi, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibilitas, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik itu pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Tentunya saat melayani itu dengan hati nurani, di mana harus memahami kembali hakikat dari pelayanan publik, bangun budaya yang mengutamakan kepuasan penggunaan layanan, terus menjadikan pelayanan itu sesuatu yang spesial. Praktek etiket pelayanan publik. Jadi tujuan etiket itu untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan. Terus ada untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. Terus untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, dan yang terakhir untuk dapat menjadi daya tarik termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan penggunaan jasa. Lingkup dari etiket pelayanan itu ada sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Untuk sikap pelayanan itu harus passionate, sangat bergairah, bersemangat, dan antusias. Nggak boleh lemes-lemes, nggak boleh males-malesan gitu intinya. Progresif, memakai cara yang terbaik. Proaktif, terus prompt atau positif tanpa curiga dan khawatir. Kemudian ada passion atau penuh dengan kesabaran atau proporsional dan proporsional, tidak mengada-ngada, dan functional, tepat waktu, disiplin. Oke, pembahasannya terakhir itu tentang whole of government atau kita bisa singkat WOG aja ya. Yang pertama itu pertanyaannya tentang apa itu WOG. Jadi WOG itu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam unit lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan. Tujuannya apa aja? Tujuannya itu ada pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya itu tentang mengapa WOG atau bisa dibilang kenapa sih WOG itu penting gitu atau pentingnya WOG gitu. Yang pertama itu karena ada faktor eksternal. Jadi kayak dorongan publik dari mewujudkan integrasi kebijakan
program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian ada faktor internal, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, khususnya dalam konteks di Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya siapa sih yang terlibat dalam WOG? Jadi yang terlibat itu ada pemerintah, masyarakat, dan swasta. Manfaat dari whole of government itu adalah meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, terus kemudian ada menurunkan biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan waktu pelayanan tertentu. Untuk tantangan dalam praktik WOG itu ada kapasitas SDM dan institusi. Jadi jika mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadinya penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian ada nilai dan budaya organisasi. Jadi nilai dan budaya organisasi pun bisa jadi kendala jika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang terakhir itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk praktek WOG dalam pelayanan publik itu ada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Dapat 5 pola pelayanan publik. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemudian ada pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian ada pola pelayanan satu pintu. Pola ini salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu. Selanjutnya ada pola pelayanan terpusat. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Prasyaratnya adalah budaya dan filosofi. Jadi perlu adanya adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut. Kemudian ada cara kerja yang baru, adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada akuntabilitas dan insentif. Dan yang terakhir adalah cara baru, pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Untuk tantangan dari best practice WOG itu adalah lesson learned dan melakukan adaptasi atau penerapannya sesuai situasi dan kondisi yang mungkin berbeda. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video dari saya. Akhir kata, sampai jumpa.